Assalamualaikum, pada video kali ini saya akan praktikum mengenai salah satu sifat koloid yaitu efek tidal. Efek tidal merupakan gejala penghamburan berkas sinar atau cahaya oleh partikel-partikel koloid. Larutan merupakan sistem homogen yang terdiri atas zat terlarut dan zat perlarut sehingga partikel antara keduanya tidak dapat dibedakan. Koloid merupakan suatu bentuk campuran yang terdiri atas dua atau lebih zat yang bersifat heterogen, namun memiliki ukuran partikel terdispersi yang cukup besar. Suspensi merupakan campuran fluida yang mengandung partikel padat. Alat dan bahan yang digunakan yaitu 3 gelas tambah air, kertas layar, sendok, terigu, susu, dan garam. Pertama-tama kita masukkan garam ke dalam air, lalu aduk hingga merata. Yang kedua, kita masukkan susu ke dalam air, dan aduk terus hingga merata. Yang ketiga, kita campurkan terigu atau tepung gandum ke dalam air, aduk hingga merata. Campuran antara garam dan air, partikel zat terlarut dalam partikel zat pelarut sudah tidak dapat dibedakan lagi. Ini menandakan bahwa campuran tersebut terlarut sempurna, sehingga cahaya dapat ditembuskan. Campuran ini termasuk larutan. Yang kedua, campuran antara susu dan air, cahaya tidak dapat ditembuskan secara sempurna, namun dihamburkan. Hal ini karena partikel terlarut tersebar merata ke dalam perlarut sehingga menghalangi cahaya. Maka larutan susu dan air merupakan koloid. Yang ketiga, sedangkan campuran terigu dan air termasuk suspensi. Hal ini karena partikel pelarut yang berupa tepung memiliki ukuran yang cukup besar dan lebih besar daripada partikel air sehingga tidak dapat meneruskan cahaya. Kesimpulan yang pertama adalah garam dan air bersifat homogen, berdimensi kurang dari 1 nanometer, satu fase, stabil, tidak dapat disaring. Contohnya larutan gula dan larutan sirup. Yang kedua ada susu dengan air. Bersifat homogen, partikel berdimensi 1 nanometer sampai 100 nanometer, terdiri dari 2 fase, pada umumnya stabil, tidak dapat disaring kecuali dengan penyaringan ultra, contohnya sabun, santan, dan selai. Yang ketiga ada terigu dengan air, bersifat heterogen, dimensi partikel lebih dari 100 nanometer, terdiri dari 2 fase, tidak stabil, dapat disaring, contoh lainnya kopi, dan air dengan lumpur.